Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang tata surya, dan sekarang kita akan membahas tentang lapisan bumi. Lapisan bumi. Oke, ini adalah bumi ya. Apabila dibelah, jadi di dalamnya itu akan ada lapisan-lapisan seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah inti dalam. Inti dalam itu ini atau inner core. Merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Densitas atau kekentalan inti dalam bumi adalah 12,6 sampai 13 gram per cm kubik. Tekanan di pusat inti bumi setara dengan 3,5 juta kali tekanan di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, itu ini ya, yang berwarna kuning. Ini adalah inti luar atau outer core. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius dengan densitas inti luar 9,9 sampai 12,2 gram per cm kubik. 12% inti luar tersusun oleh sulfur serta sedikit silika, oksigen, nikel, dan potasium. Kemudian lapisan berikutnya, ini yang agak luar, ini merupakan selimut atau selubung atau disebut juga dengan mantel bumi. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi yang diyakini hampir seluruhnya padat. Kedalaman dari permukaan mencapai 3000 km dan merupakan 68,2% massa total bumi. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Terbangun dari dua silikates Fe dan Mg, yaitu olivin MgFe2, SiO4 dan piroxene MgFe2, SiO3 dari material penyusunnya. Maka selubung dibagi menjadi dua, yaitu selubung atas yaitu 6060 meter ke atas dengan densitas 3,3 gram per cc dan selubung bawah 660 ke bawah dengan densitas 5,7 gram per cc. Kemudian yang ini, yang paling luar ini ya, itu disebut dengan kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar, permukaan bumi. Unsur-unsur pembentuk kerak bumi yaitu oksigen 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6% dan magnesium 2,1%. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Jadi di mana kita tinggal itu di kerak bumi. Tepatnya itu di kerak benua ini. Nah, kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku, gabbro, dan peridolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Struktur lapisan bumi. Yang pertama itu adalah litosfer. Apa itu litosfer? Nah, litosfer itu berasal dari kata litos, berarti batu, dan sphere atau spira yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral.
lapisan siliar atau silium aluminium. Ini adalah lapisan-lapisan pembentuk litosfer ya. Yang pertama itu lapisan sial atau silisium aluminium. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam silisium dan aluminium. Rumus kimia senyawa tersebut adalah SiO2 dan Al2O3. Di lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, serta jenis batuan lain. Tebal lapisan sial rata-rata 35 km dan disebut juga dengan istilah kerak bumi. Lapisan yang kedua pembentuk litosfer adalah lapisan sima atau silisium magnesium. Sima, Si-nya silisium, Ma-nya magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dengan rumus kimia senyawa SiO2 dan MgO. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. Berat jenis lapisan sima lebih besar dari lapisan sial karena jenis materi penyusunnya tersebut. Di lapisan sima ada juga kandungan besi dan magnesium bernama mineral ferromagnesium dan batuan basal. Oke. Penyusun dari litosfer yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Ini macamnya. Contoh-contoh dari batuan beku itu adalah batuan tubir. Batuan tubir ini disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan tubir memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Batuan lelehan. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan lelehan dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar maupun bahan amorf. Contohnya adalah liparit. Nah, ini ya. Batuan apung itu ini granit contohnya. Batuan lelehan contohnya ini batu apung yang sering kita jumpai. Kemudian yang berikutnya batuan korok. Jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau gang. Karena lokasinya dekat dengan permukaan, proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Contohnya ini, batu dolomit. Nih. Kemudian jenis batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Nah, macam-macamnya. Yang pertama adalah batuan sedimen klasik. Batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan klasik. Salah satu batuan endapan klasik adalah batuan pasir dan batuan lempung. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi. Batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Kemudian yang ketiga, batuan sedimen organik. Merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut, contohnya terumbu karang. Kemudian yang ketiga, jenis batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk akibat proses perubahan temperatur juga tekanan dari batuan yang telah ada sebelumnya, sehingga berubah tekstur dan strukturnya. Jadi, batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Contohnya ini, batu gneis, dolomit. Nah, sekarang struktur lapisan bumi. Yang kedua, yaitu hidrosfer. Yang pertama ada di litosfer, yang kedua ini adalah
hidrosfer. Nah, apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air menutupi permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfere yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi lautan, danau, air sungai, air tanah, salju, es, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Nah, unsur-unsur hidrosfer yang pertama adalah unsur angin. Sesuatu sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Unsur yang kedua, unsur awan. Kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak ataupun juga merupakan bagian dari inti kondensasi tanah. Ketiga, unsur air dan tanah. Sesuatu pergerakan air yang di dalam tanah sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu pasir dengan lapisan akuifer. Yang keempat, unsur air dan tanah. Sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Jadi ada dua ya. Kemudian yang kelima, unsur kondensasi. Sebuah proses perubahan pada uap air menjadi pendinginan atmosfer. Kemudian yang keenam, unsur presipitasi. Sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang ketujuh, unsur runoff. Sebuah pergerakan air yang meresap itu ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Dan yang kedelapan, unsur tubuh air. Bagian air yang dapat beberapa macam sumber seperti sungai, rawa danau, waduk, serta lainnya. Siklus hidrosfer. Nah, jadi siklus air itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah siklus pendek, merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Siklus ini umumnya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek yaitu air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian uapnya mengalami kondensasi. Terbentuklah awan. Awan turun hujan di atas air laut. Ya, jadi ini prosesnya di laut. Air laut menguap. Kemudian uapnya mengkondensasi membentuk awan, kemudian awan itu turun menjadi air hujan di atas laut itu juga. Nah, air akan kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi. Itu siklusnya. Jadi dari laut jatuhnya di laut juga. Terus siklus sedang. Siklus ini terjadi saat badan air laut, sungai dan danau ke arah daratan mengalami evaporasi. Nah, jadi air entah itu di laut, di sungai, di danau itu mengalami evaporasi atau penguapan, membentuk uap. Uap akan berkumpul makin banyak di udara. Uap air menjadi jenuh, mengalami kondensasi. Nah, kemudian turunan hujan. Air hujan yang jatuh di daratan. Air bergerak menuju badan air. Nah, jadi ini awannya ini tertiup angin dan sampai di daratan dan baru jatuh di daratan. Kalau tadi kan cuman ada di laut, kalau pendek itu kan turunnya masih di atas laut. Tapi kalau untuk siklus sedang ini awannya sudah bergerak ke daratan. Kemudian siklus panjang. Siklus ini terjadi saat badan air laut, air sungai dan air danau mengalami evaporasi atau penguapan membentuk uap. Uap air berkumpul makin banyak di udara. Uap air menjadi jenuh, terjadi kondensasi menjadi awan kristal es. Awan terdorong ke pegunungan. Awan turun dalam bentuk hujan, es, salju di lereng gunung. Lelehan es menyerap ke dalam tanah dan kembali ke badan air. Nah, kalau ini awannya sudah tertiup angin sampai ke pegunungan, baru jatuh, airnya nanti terserap ke dalam tanah, baru ke badan air lagi. Untuk yang ketiga, yaitu struktur lapisan bumi yang ketiga, yaitu biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencangkup udara, daratan, dan air dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi, meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan. Terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ini adalah biosfer ya.
Ini ada makhluk hidupnya. Kemudian struktur lapisan bumi yang keempat yaitu atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi dan permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Atmosfer bumi terdiri dari nitrogen sebesar 78,17% dan oksigen 20,97% dengan sedikit argon 0,9%. Karbon dioksida variabel tetapi sekitar 0,0357%. Uap air dan gas lainnya. Ini adalah atmosfer, dan atmosfer tadi dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan ketinggiannya. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, nanti untuk atmosfer akan kita bahas secara lengkap di video berikutnya. Demikian untuk video kali ini tentang lapisan bumi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.